Setelah pria berzirah emas menjelaskan aturan dalam kompetisi umum iblis, pertarungan pun dimulai. Pria berzirah emas menunjuk Jenderal Iblis Mu Yun untuk keluar. Mu Yun melangkah maju. Bisik-bisik pun terdengar. Mu Yun dapat dikatakan peringkat 30 di antara para Jenderal Iblis. Mengolah 9 kematian dan 9 kehidupan. 300 tahun lalu ia telah mencapai tahap 5 kematian dan 5 kehidupan. Orang pertama sangat kuat, harus dikatakan pemenang pertarungan pertama pasti akan menarik perhatian Kaisar Iblis. Meski sang kaisar tak hadir, laporan tentangnya pasti akan dikirim langsung. Pria berzirah emas kemudian berkata, jika tak ada yang menantang dalam 10 napas waktu, aku akan menunjuk seseorang. Setelah 5 napas berlalu, Jenderal Iblis Shih Xiao akhirnya maju. Kerumunan berseru, Jenderal Iblis Shih Xiao salah satu dari 3 ahli terkuat para Jenderal Iblis. 300 tahun lalu Mo Lihai pernah meninggalkan luka di wajahnya, itu penghinaan terbesar yang dialaminya. Shih Xiao menatap dingin Mu Yun dan berkata, Mu Yun, kau bukan lawanku. Turun. Mendengarkan itu ia mengangkat tangan kanan dan 5 helai gas hijau membentuk energi iblis kehidupan dan kematian. Shih Xiao menatapnya tajam dan berkata, sepertinya kamu menembus 7 kematian dan 7 kehidupan, namun masih belum cukup. Mu Yun lalu melepaskan 5 ular hijau ke arah Shih Xiao. Jenderal Iblis Shih Xiao menahannya dengan cahaya berbentuk berlian yang melesat dari tangannya, menghantam 5 gas hijau itu. Ledakan besar mengguncang alun-alun. 5 helai gas hijau hancur seketika dan cahaya berlian terus menembus, meledak tepat di depan Mu Yun. Tubuhnya terpental mundur, Shih Xiao menarik tangannya dan berkata, aku sudah bilang, kau tidak cukup. Suruh penolongmu keluar. Tiba-tiba seorang pria gemuk dari sekte roh raksasa muncul di hadapan Shih Xiao. Ia memperkenalkan diri sebagai penolong Jenderal Iblis Mu Yun, yaitu Tian Lui. Ia lalu melepaskan kabut spiritual surgawi yang membentuk penjara di sekitar medan pertempuran sebelum akhirnya menerjang Shih Xiao. Di antara para Jenderal Iblis yang menonton, seorang pria gemuk berjubah hijau dengan pedang besar di punggung berkata, penampilan orang ini benar-benar mirip dengan roh pedangku. Sementara itu Shih Xiao tetap tenang. Ia hanya menunjuk ke udara, membentuk kerucut energi iblis di ujung jarinya. Dalam sekejap, serangan itu menembus kabut surgawi dan menghantam tepat di dahi pria gemuk itu. Dan pada akhirnya ia pun mati, sementara 5 benang energi menyatu ke tubuh Shih Xiao. Dengan dingin, Shih Xiao berkata, tidak ada pertempuran hidup dan mati antar Jenderal Iblis. Tapi kalian orang luar hanya di sini untuk dibunuh. Shih Xiao lalu menantang Mo Lihai. Namun Mo Lihai menolak dengan alasan kalau dia kalah dari Mo Fei dan tidak ikut kompetisi umum iblis. Shih Xiao kemudian menatap Wang Lin dan memprovokasinya untuk bertarung, namun Wang Lin tetap tenang mengatakan, aku tidak tertarik pada pertempuran di mana aku tak bisa membunuh. Pria berzirah emas lalu menegaskan aturannya, menyatakan Jenderal Iblis Shih Xiao pemenang dan mengingatkan pemenang tidak boleh menantang lagi. Pada saat Shih Xiao melewati Wang Lin, ia berbisik dengan ancaman, karena Mo Lihai tidak berani bertarung, aku akan membunuhmu untuk melampiaskan amarahku. Pria berzirah emas kemudian menunjuk Wang Lin dan menyuruhnya maju. Ketika Wang Lin berdiri di alun-alun, para penonton mulai berbisik Mo Lihai tidak muncul, tapi orang ini hanyalah penolongnya. Mustahil dia bisa menang. Dia terlalu sombong, tapi tidak berani menerima tantangan Jenderal Iblis Shih Xiao. Sebagai orang luar harusnya di tanah roh iblis harusnya tidak sombong atau bisa mati. Di tempat duduk utara, Wakil Panglima Xuan, di belakangnya duduk seorang pria parubaya berbaju zirah biru, Wakil Panglima Kuning. Ia bertanya, kau kenal orang itu? Panglima Xuan menggeleng. Tidak, tapi orang ini bisa di posisi ketiga, bahkan jadi nomor 1 pun bukan mustahil. Wakil Panglima Kuning terkejut. Kultivasinya baru puncak transformasi jiwa. Itu tidak akan mudah baginya. Panglima Xuan tersenyum dingin. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika dia tidak berada di tempat pertama, aku berikan bendera Wakil Surgawi Omen. Tapi kalau dia menang, kau berikan pil Xuanmu. Panglima Kuning akhirnya menyetujuinya. Tiba-tiba Jenderal Iblis melangkah ke alun-alun. Ia mengenakan zirah berwarna bumi. Dia adalah Jenderal Iblis Aodi. Jenderal Iblis Aodi menatap Wang Lin sambil tersenyum angkuh mengatakan, lebih baik kau menyerah sekarang. Jika ingin hidup meski kekuatan kita seimbang, aku masih punya bantuan. Para Jenderal Iblis yang menonton sebagian mengejek, tapi Mo Fei menyadari bahwa pertarungan ini tidak akan sesederhana yang lain pikirkan.
Sementara itu Wang Lin menatap Jenderal Audi dan berkata, "Kau tidak pantas jadi lawanku." Ucapan itu membuat Audi terkejut. Ia tertawa mengatakan, "Dasar sombong, aku ingin lihat apakah kau memang pantas bersikap seperti itu." Setelah itu tubuhnya menghilang menggunakan teknik pelarian bumi. Melihat itu, Wang Lin mengangkat kakinya. Ketika ia melangkah, gelombang energi menyebar. Tanah terbelah, dan pilar-pilar magma meledak keluar. Tekanan luar biasa itu memaksa Audi keluar dari tanah. Ia dipenuhi keterkejutan. Teknik pelarian bumi miliknya seharusnya tak bisa dihentikan begitu mudah, apalagi ia melakukannya dengan binatang iblis dan medan yang penuh dengan pembatas. Saat Audi melayang di udara, tatapan tajam Wang Lin membuatnya merasakan bahaya besar dan segera mundur sambil menyentuh dahinya. Namun Wang Lin sudah muncul di depannya, tangannya ditutupi oleh simbol abu-abu. Cengkeraman Wang Lin membuat Audi tak bisa melepaskan diri. Audi panik, ia menggigit lidahnya dan menembakkan pedang darah yang berubah menjadi naga kura-kura dan menyerang Wang Lin. Namun pedang darah itu tertahan oleh 800 segel pelindung kehidupan. Energi spiritual surgawi Wang Lin mengalir ke tubuh Audi, menghancurkan semua meridiannya. Pria bersirah emas berteriak, "Berhenti!" Namun bukannya berhenti, ia justru menyalurkan lebih banyak energi spiritual surgawi, menghancurkan meridian Audi yang sudah hancur. Sesaat kemudian, ia melepaskan tubuh Audi, ia terpental jauh. Kabut darah keluar dari tubuhnya. Energi iblis di dalam tubuhnya beradu dengan energi surgawi Wang Lin, menimbulkan rasa sakit luar biasa. Wakil Panglima Xuan menarik napas dingin. Adegan itu mengingatkannya pada saat ia dulu berhadapan dengan Wang Lin. "Kau berani!" teriak pria bersirah emas. Ia mengangkat tangannya mengumpulkan cahaya matahari yang berubah menjadi tombak emas lalu melemparkannya ke arah Wang Lin. Namun Wang Lin tak gentar. Ia menghilang sekejap dan muncul kembali tepat di depan Audi. Wang Lin melepaskannya, membuat tubuh Audi jatuh menghantam tanah. Ia tidak mati, tapi seluruh meridian dan tulangnya hancur. Hidupnya sudah berakhir. Tanpa berhenti, Wang Lin berbalik. Segel kehidupan terkumpul di tangan kanannya saat tombak emas mendekat. Ia menepuk tombak itu 2 kali dengan telapak tangan lalu berputar, membiarkannya lewat di sisinya. Kemudian Wang Lin menatap tajam ke arah pria bersirah emas dan berkata dingin, "Apa maksudmu? Apakah kau ingin melanggar aturan?" Pria bersirah emas hanya menatapnya tajam sebelum mengepalkan tangan, membuat tombak emas menghilang. Semua menatap alun-alun, dipenuhi ketidakpercayaan. Seorang jenderal iblis dikalahkan begitu saja oleh orang luar. Audi tidak mati, tapi semua meridian dan tulangnya hancur. Kaisar Iblis tak mungkin memberinya pil iblis langit yang sangat langka, sesuatu yang bahkan panglima tertinggi pun harus berjuang keras untuk mendapatkannya. Melihat pertarungan Wang Lin, para jenderal iblis dipenuhi niat pertempuran. Jenderal iblis yang menempuh jalur pembantaian, Yu Shen, menatap Wang Lin dengan niat bertarung karena terkesan pada kekuatannya. Seorang jenderal lain, pria berambut hitam, bahkan berkata akan menggunakan 7 mantra iblis jika menghadapi Wang Lin. Sementara itu, wakil Panglima Xuan dan 8 panglima iblis lainnya memperhatikan Wang Lin dengan kagum. Terutama seorang panglima berbusana hijau yang tampak anggun memuji gaya bertarung Wang Lin yang cepat dan efisien. Chen Tao, rekan seperguruan Wang Lin, terkejut melihat betapa kuat juniornya itu sekarang, terutama saat menangkis tombak emas yang mengandung kekuatan matahari. Di sisi lain, Mo Lihai adalah orang yang paling gembira. Keputusannya menjalin hubungan baik dengan Wang Lin adalah langkah yang tepat. Ia bertekad suatu hari memberi pelajaran pada pria bersirah emas yang menjadi pengacau saat ini ketika ia menjadi panglima tertinggi. Pria bersirah emas menuduh Wang Lin telah melanggar aturan karena membunuh jenderal iblis. Namun setelah memastikan bahwa Audi masih hidup, ia memutuskan untuk mengampuni Wang Lin. Ia pun dengan dingin berkata, "Kau menang dalam babak ini. Keluar." Tanpa bicara, Wang Lin berjalan melewati deretan jenderal iblis. Mo Lihai menyambutnya dengan nada lembut mengatakan, "Jangan khawatir tentang pria bersirah emas itu, dia cuma seorang kasim. Kalau Kaisar Iblis berpihak padamu, orang seperti dia sama sekali bukan apa-apa." Sementara itu di dalam istana pavilion, pedang Kaisar yang disegel dalam formasi marah merasakan aura Wang Lin. Namun dia teringat perintah Kaisar Iblis agar tidak muncul selama kompetisi atau akan dibuang ke Danau Naga. Menahan diri dengan kesal, roh pedang keluar berubah menjadi wujud seorang gadis muda berparas cantik dengan mata sebening kristal. Sambil bergumam, Kaisar Iblis memang melarang pedang Kaisar keluar, tapi aku kan hanya roh pedangnya, seharusnya itu tidak masalah. Aku tidak akan menyerang, hanya melihat makhluk menyebalkan itu dan mengingat auranya. Dengan begitu nanti lebih mudah mencarinya. Setelah itu ia melesat menuju gerbang iblis langit.
Saat tiba, tubuhnya menjadi samar dan bersembunyi di atap istana, mengamati dari jauh. Namun 8 tatapan kuat dari para panglima iblis tertinggi menatap ke arahnya. Tubuh gadis itu menegang dan ia hanya menjulurkan lidah. Sementara itu, Wang Lin yang menonton kompetisi, tiba-tiba dari pedang surgawi Xu Liguo berteriak girang dalam pikirannya berkata, "Tuan, biarkan aku keluar." Musim semiku akhirnya di sini. Wang Lin bertanya ada apa. Xu Liguo berkata, kalau roh pedang kaisar yang memburunya itu ternyata gadis cantik. Dia ada di atas istana. Hanya aku yang bisa melihatnya. Ketika Xu Liguo teringat bahwa Wang Lin dikenal sebagai iblis, Xu Liguo buru-buru menjelaskan kalau ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Ia bisa melihatnya karena belajar trik dari Lao Si. Roh pedang tingkat tinggi bisa merasakan perasaan orang lain, tapi hanya jika roh lawan meninggalkan pedangnya. Karena Wang Lin mulai curiga, Xu Liguo lalu menambahkan kalau Lao Si mengajarinya cara menyembunyikan auranya, jadi tak seorang pun bisa melihatnya. Wang Lin akhirnya membiarkan Xu Liguo pergi menuju istana dengan sifat genitnya. Ia mulai menggoda sang gadis, tapi gadis itu marah dan menyerangnya dengan energi pedang. Xu Liguo tersenyum nakal dan berkata, kita sama-sama roh pedang, tak perlu sedingin itu. Karena Xu Liguo terus mengejarnya, di sisi lain gadis itu juga belum menemukan Wang Lin. Ia sangat kesal, akhirnya gadis itu lari ke dalam istana. Xu Liguo tertawa dan mengejarnya sambil berteriak, cantik, ikut saja denganku. Aku jamin hidupmu enak. Jangan takut, aku bahkan punya adik bernama Lao Si. Gadis itu menjawab dengan serangan energi pedang. Xu Liguo malah makin genit, aku suka yang kejam. Tuanku bilang, makin kejam gadisnya, makin indah pinggangnya. Gadis itu marah dan berteriak, tuanmu tidak baik, enyahlah. Xu Liguo membalas, berani kau hina tuanku, Lao Si, bantu aku. Kita tangkap dia, biar aku yang bicara. Awalnya gadis itu lebih kuat, tapi dengan bantuan Lao Si, kekuatan mereka jadi seimbang. Xu Liguo semakin bersemangat sambil berkata, dulu sebelum jadi roh iblis, aku juga pengganggu. Sudah lama aku tak bersenang-senang begini, cantik, jangan lari. Tiba-tiba gadis itu kembali ke pedangnya, membuat Xu Liguo marah dan berteriak, tak tahu malu, baiklah, aku juga kembali. Sementara itu di dalam pavilion pedang, ia murka. Aura pedangnya mengamuk menghancurkan sekeliling sambil berkata, roh pedang tak tahu malu, itu lebih menjijikkan daripada manusia rendahan. Hari-hari berlalu cepat. Dari 6 pertandingan tersisa, Wang Lin memenangkan 3 kali. Karena beberapa jenderal iblis tidak punya pendamping, dia hanya perlu menang sekali untuk lolos di setiap ronde. Xu Liguo juga telah kembali, sementara itu roh pedang karena takut dilecehkan Xu Liguo, sejak kembali ke pedang dia tidak keluar lagi. Setelah hari pertama kompetisi berakhir, para jenderal iblis kembali ke tempat masing-masing. Pertarungan ini akan berlangsung sekitar 7-10 hari, untungnya pemenang tidak diwajibkan pergi, jadi Wang Lin punya waktu untuk beristirahat. Sedangkan Mo Lihai sibuk pergi ke kompetisi mencatat semua mantra dari para peserta dan menyerahkan hasilnya pada Wang Lin. Selama waktu istirahat, Wang Lin tenggelam dalam musik sitar untuk mencari pemahaman tentang Dao-nya. Namun ketenangannya terusik oleh Xu Liguo yang berteriak ingin keluar dari pedangnya untuk menemui roh pedang gadis yang disukainya. Hari ini kapal belum datang. Wang Lin berbaring di tepi sungai sambil menatap awan dan menyesap arak. Banyak orang mengira awan itu halus dan tak berwujud, tapi sama seperti musik sitar, mereka bukanlah ketiadaan. Itu hanyalah cerminan dari hati manusia yang lembut. Jika hati tak tergoyahkan, awan pun akan diam. Jika hati tak gentar, maka alunan sitar akan mengalir tanpa henti. Domainku sudah menyatu dengan tubuh, tapi mengapa aku belum bisa mencapai tahap ascendant dan hati Daoku terbentuk saat One Air tertidur? Aku hanya bisa berlatih dan memahaminya sendiri. Saat pikirannya merenung tentang itu, tiba-tiba Xu Liguo mengatakan, Tuan, biarkan aku keluar. Si cantik kecil itu pasti merindukanku, apakah Tuan tega memisahkan kami? Selama beberapa hari terakhir, Xu Liguo terus berteriak tanpa henti, hingga Wang Lin terpaksa menyegel hubungannya. Tapi Xu Liguo berhasil memecahkan segelnya dan mulai ribut lagi. Xu Liguo lalu berkata, Tuan, dulu kau memisahkanku dari si cantik besar Meiji, dan sekarang kau ingin merebut si cantik kecil juga. Kau pasti iri dan cemburu. Tatapan Wang Lin menjadi dingin. Ia tahu kesetiaan Xu Liguo hanya bertahan selama dirinya lebih kuat. Selain itu, iblis ini selalu kehilangan akal begitu melihat wanita. Wang Lin mengira sifat itu sudah hilang, tapi ternyata belum. Xu Liguo terus bicara lalu berkata, Wang Lin, dulu saat kau merebut Meiji dariku, aku pikir kau benar-benar menyukainya.
Tapi ternyata malah kau jadikan alat untuk berselingkuh dengan pelacur itu, Liu Mei. Mendengar itu Wang Lin marah, namun Xu Liguo malah menantang hingga Wang Lin mengeluarkan pedang surgawi. Xu Liguo tertawa dan hendak kabur, ia mengusap pedang itu dan cahaya tajam memancar. Xu Liguo langsung gemetar. Tatapan Wang Lin membuatnya teringat semua pembantaian yang pernah ia saksikan. Wang Lin lalu berkata, aku memberimu tubuh iblis dan tempat berlindung di pedang surgawi, sekarang aku akan mengambilnya kembali. Wang Lin menyapu pedang dengan tangan kirinya. Xu Liguo menjerit kesakitan, tubuhnya mulai kabur menjadi kabut hitam. Saat hubungan spiritualnya dengan pedang diputus, ia merasakan niat membunuh yang menusuk hati. Ini niat membunuh yang sesungguhnya, iblis ini benar-benar ingin membunuhku. Xu Liguo panik memaksakan diri berubah menjadi cahaya pedang dan menembus lapisan pembatas Wang Lin, lalu melarikan diri. Wang Lin hanya tersenyum dingin. Jadi kau memang masih menyembunyikan banyak hal. Wang Lin lalu menambah jumlah segel pembatasan dan kemudian menatap arah Xu Liguo, lalu berkata dingin, kembalilah. Begitu kata itu diucapkan, pembatasan yang pernah ia tanam di tubuh Xu Liguo aktif, membuat iblis itu menjerit kesakitan. Wang Lin lalu mulai mengejarnya. Meski Xu Liguo bisa melemahkan segel itu berkat beberapa trik, ikatan antara dia dan Wang Lin tidak bisa putus, sehingga Wang Lin bisa melacaknya. Di sisi lain, Xu Liguo mengerahkan seluruh kekuatannya untuk kabur sambil melarikan diri. Dia menggerutu dalam hati, aku sudah banyak membantu tuanku, tapi dia masih mau membunuhku. Hanya karena aku tertarik pada wanita cantik dan menyembunyikan sedikit rahasia, serta berencana kabur bersama Lao Si. Xu Liguo sebenarnya dan roh pedang Lao Si bekerja sama untuk melonggarkan segel yang dipasang Wang Lin. Xu Liguo melakukannya waktu saat Wang Lin sibuk bertempur agar tidak ketahuan. Awalnya dia sangat puas dengan keberhasilannya, tapi ternyata Wang Lin lebih cerdik. Namun ketika hampir keluar dari kota iblis langit, ekspresinya berubah. Wang Lin sudah berdiri 100 kaki di depannya. Xu Liguo langsung tersenyum berusaha menyanjung lantas berkata, Tuan, kecepatanmu luar biasa, kultivasi Anda benar-benar meningkat, kamu layak menjadi tuanku. Mendengarkan itu Wang Lin berkata dingin, kau benar-benar punya nyali. Xu Liguo gemetar berlutut dan memohon sembari berkata, Tuan, saya tahu saya salah, saya takkan melakukannya lagi. Namun tiba-tiba pedang setengah bulan meluncur keluar menyerangnya, akan tetapi Wang Lin tidak menghindar, dia ingin menaklukkan pedang setengah bulan sepenuhnya. Segel kehidupan muncul di sekeliling tubuhnya memblokir serangan pedang itu. Pedang setengah bulan terpental lalu menyerang lagi membuat Wang Lin terpukul mundur. Pada saat yang sama pedang itu berbalik menuju Xu Liguo berusaha membawa kabur. Melihat itu, Wang Lin mengaktifkan segel kehidupan. Begitu pedang setengah bulan terbang ke arah Xu Liguo, Wang Lin melangkah, energi spiritual surgawi menyebar sejauh 1000 kaki, memicu segel di tubuh Xu Liguo dan membuatnya membeku. Xu Liguo menyesal dalam hati, tapi diam-diam mengutuk Wang Lin habis-habisan. Wang Lin membentuk segel menciptakan formasi pembatasan besar, namun ada satu bagian yang hilang, bagian lain ada di tubuh Xu Liguo. Begitu formasi aktif, tubuh Xu Liguo terseret ke tengahnya tanpa bisa melawan. Pedang setengah bulan mencoba menghentikannya, tapi Wang Lin melangkah sekali dan sudah tiba di depannya. Pedang itu terpaksa menghindar dan Xu Liguo langsung terserap ke dalam formasi. Xu Liguo gemetar dan memohon lalu berkata, Tuan, lihat sekarang segelnya sudah di sini juga. Tolong ampuni saya tidak akan berani memberontak lagi. Wang Lin mengabaikannya lalu meraih pedang setengah bulan yang masih berusaha kabur. Matanya berubah dingin dan dia berteriak energi pembantai. Wang Lin mengeluarkan lebih dari 3000 helai gas abu-abu dari dahinya untuk mengelilingi pedang setengah bulan yang menyerang. Pedang itu terlalu cepat, tetapi Wang Lin berhasil menjentikannya kembali dan mengumpulkan energi pembantaian menjadi bola yang menjebak pedang tersebut. Wang Lin lalu mengalihkan pandangannya ke Xu Liguo. Sementara itu Xu Liguo meminta Wang Lin supaya ia membujuk pedang setengah bulan agar ia patuh. Namun Wang Lin hanya bertanya, apakah kamu tahu mengapa kamu tidak diizinkan mencari roh pedang itu? Xu Liguo mengklaim tahu, tetapi dalam hati berpikir bahwa Wang Lin hanya ingin memisahkannya dari gadis itu. Wang Lin lalu memperingatkan Xu Liguo bahwa di kota iblis langit dengan banyaknya ahli, ia akan mudah tertangkap karena kultivasinya yang lemah, lalu dijadikan roh pedang untuk harta orang lain. Xu Liguo terkejut dan mulai percaya pada Wang Lin. Namun jika ia tertangkap pada gadis itu, akan menjadi hal baik pikirnya. Wang Lin kemudian meminta Xu Liguo untuk berbagi semua mantra pedang yang telah dia pelajari dari roh pedang dari pedang setengah bulan. Xu Liguo dengan hati-hati melakukannya sambil mengukur suasana hati Wang Lin. Setelah mendengar Xu Liguo, Wang Lin mengambil kembali energi pembantaiannya dan melepaskan pedang setengah bulan.
Setelah itu Wang Lin memberikan pedang surgawi ke Xu Liguo yang langsung menyatu dengannya. Sedangkan pedang setengah bulan setelah melihat Xu Liguo aman, akhirnya mengikuti Wang Lin meskipun tidak suka. Xu Liguo yang berada di dalam pedang surgawi merasa bangga karena Wang Lin tidak bisa menaklukkan pedang setengah bulan. Ia meyakini bahwa pesonanya lebih unggul dari Wang Lin. Ia cuma kalah dalam tingkat kultivasi. Wang Lin lalu menyimpan pedang surgawi Xu Liguo dan pedang setengah bulan. Sementara itu di pavilion Istana Kekaisaran, pedang ular bergetar lalu berubah wujud menjadi seorang gadis. Ia berkata dingin, roh pedang hina dan tak tahu malu, jangan sampai kulihat lagi. Kalau kulihat, walau harus melanggar perintah kaisar, aku akan mengambil pedangmu dan memotongnya menjadi dua. Setelah itu Wang Lin kembali ke kota Hong. Malam telah tiba saat ia terbang menuju kediaman Mo. Tiba-tiba ia berhenti. Beberapa orang muncul, pria dan wanita, semuanya berada di tahap transformasi jiwa, bahkan ada yang sudah mencapai tahap pertengahan dan akhir. Seorang pria berjubah putih melangkah maju, memberi hormat dan berkata, aku telah mendengar ketenaran saudara Wang di planet Tianyun. Pertarunganmu di kompetisi iblis beberapa hari lalu sungguh mengagumkan. Wang Lin membalas hormatnya, kau terlalu memuji. Pria itu lalu berkata, aku adalah wakil kepala sekte pedang giok. Setelah menyaksikan pertarunganmu, aku sadar. Di tanah roh iblis ini, kita para kultivator hanya semut. Para jenderal iblis tak boleh mati, sementara kita hanya tontonan bagi mereka. Pada akhirnya, hanya para kultivator yang mati. Ia menunjuk pada seorang pria paruh baya berjubah Tao di sampingnya, mantan pengikut jenderal iblis Audi. Ia lalu memberi hormat pada Wang Lin. Pria berjubah putih menegaskan, kalau mereka memutuskan meninggalkan kota iblis langit, hari ini kami datang hanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada saudara Wang. Pada akhirnya mereka satu persatu terbang menjauh. Wang Lin berdiri diam, menatap arah mereka pergi. Dalam pikirannya, kultivator adalah mereka yang berjalan melawan langit. Melawan langit bukan berarti menghindar dari dunia, nasib atau hukum langit itu sendiri. Pemberontakan sejati adalah menghadapi semuanya. Seorang kultivator tanpa dao sendiri bukanlah kultivator sejati. Kultivasi melawan langit menapaki dao sendiri, langkahnya terus berlanjut seakan jalan itu tak berujung. Setelah berjalan entah berapa lama, kediaman Mo akhirnya tampak di depan. Ada cahaya lentera di luar gerbangnya. Melihat itu, seberkas pemahaman muncul di benak Wang Lin. Ia merasa seperti hampir menangkap sesuatu. Waktu berlalu. Fajar mulai jelas, suara sitar menggema di pikirannya, dan pencerahan pun datang. Jika matahari dapat menyapu malam, bukankah itu bentuk pemberontakan terhadap langit? Sifat menentang inilah kunci untuk melangkah ke tahap ascendant. Wang Lin tidak kembali ke kediaman Mo Lihai. Ia berjalan ke tepi danau dan duduk bersila. Musik sitar tak punya emosi, namun karena kesedihan hati, ia menjadi musik yang sedih. Tapi mengapa aku justru merasakan perasaan pemberontakan? Tiba-tiba sebuah perahu muncul di danau. Pemuda dari beberapa hari lalu duduk di samping Ming Xuan yang memainkan sitar. Melihat Wang Lin dari kejauhan, pemuda itu mengangkat cangkir anggurnya memberi salam. Wang Lin membalas dengan meneguk dari kendi anggurnya. Pemuda itu tersenyum dan mengundang Wang Lin menaiki perahu. Wang Lin akhirnya menaiki perahu. Ming Xuan tetap bermain sitar tanpa menyadari kehadirannya. Pemuda itu tersenyum dan duduk. Wang Lin pun ikut duduk di sampingnya. Mereka minum bersama tanpa sepatah kata pun. Musik sitar terus mengalun lembut, sedih, namun menyentuh hati. Senja perlahan turun dan lampu-lampu di tepi sungai mulai menyala. Saat perahu kembali ke tempat awal, Wang Lin berdiri dan memberi salam pada pemuda itu. Namun pemuda itu, yang diam sepanjang hari, akhirnya berkata, saudara tampaknya memperoleh pemahaman berbeda dari musik sitar ini. Wang Lin menjawabnya, itu mengingatkanku pada seorang teman lama. Pemuda itu meneguk araknya sembari berkata, tak heran hanya mereka yang menyimpan beban di hati yang bisa tersentuh oleh musik seperti ini. Rupanya kita serupa. Pemuda itu tersenyum. Bagaimana kalau kita minum hingga fajar sambil mendengarkan Nyonya Ming Xuan bermain musik? Wang Lin berpikir sejenak lalu mengangguk. Mereka minum bersama. Pemuda itu menatap Wang Lin dan berkata, aku sudah memperhatikanmu beberapa hari ini. Meski duduk di tepi sungai, hatimu tidak di sini seolah kau hanya pengembara yang lewat. Wang Lin meneguk arak dan menjawab, aku hanya manusia biasa. Jika aku pengembara, itu pun hanyalah ilusi. Kau juga sama, jiwamu di sini, tapi tubuhmu di tempat lain. Pemuda itu kembali berkata, rumahku terlalu ramai. Aku datang ke sini hanya untuk mencari ketenangan. Wang Lin tersenyum tipis. Jadi kau seorang pria berkeluarga? Pemuda itu bertanya, kalau kau, apakah kau punya rumah? Wang Lin berkata, ada tapi sangat jauh.
Dalam benaknya terlintas bayangan lembah di planet Susaku. "Adakah orang lain di sana?" tanya pemuda itu. "Tidak ada." Wang Lin meminum araknya. "Kalau kau..." Pemuda itu tertawa kecil. "Aku punya keponakan tapi dia terlalu nakal. Akhir-akhir ini malah diganggu pelanggan yang tidak sopan." Mereka berbincang sejenak lalu terdiam. Di bawah cahaya bulan waktu berjalan. Ketika fajar menyingsing, Ming Xuan telah lama berhenti bermain dan beristirahat, namun suara sitar masih bergema di telinga mereka. Wang Lin bangkit menggenggam tangan pemuda itu dengan hormat, lalu melangkah ke kabut pagi, menghilang tanpa jejak. Perlu diingatkan kalau ini cerita berasal dari novel, tentu saja akan ada perbedaan dari video aslinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.